Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Tapeyur 01, kepada para Dewan Guru SDN Tapeyur 01. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan diseminasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kita akan memaparkan apa sih itu budaya positif? Ya, program guru penggerak pembawa acara Ibu Cahaya Sapitri, narasumber saya sendiri itu Khairul Nisa, not tulisnya yaitu Ibu Karolina SPD. Terima kasih. Untuk pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ketiga pernyataan ini betul atau salah? Betul atau salah, Bapak Ibu? Betul. Betul tidak? Kalau di sini kita belajar dibilang betul, betul memang untuk mendisiplinkan anak, tapi caranya itu tidak betul. Ya, baik, akan saya perjelas selanjutnya. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi dalam bahasan modul 1.4 itu ada 6 poin. Ya, nanti kita akan memaparkan seperti pernyataan yang tadi, yang tepat atau tidak. Lanjutnya pembelajaran tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, misalkan nih ya, ada pernyataan, ada A, B, Anda dan teman Anda, misalkan ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Nah, untuk teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B bisa membujuk atau mengancam atau menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah Anda akan tetap kekeh mempertahankan benda yang menurut Anda itu berharga? Ya atau tidak? Ya. Yang si B juga memberi segala macam cara, entah itu membujuk, mengancam, atau menghardik, merayu, sekalipun sampai menyuap. Mereka juga akan memberikan bermacam-macam cara untuk mengepalkan tangan Anda. Ya. Nah, di situ adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menularkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, yang tadi dikatakan itu mengepal itu seperti kepala yang dia tidak
stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrolnya juga. Ya, stimulus responnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus kontrol, respon. Kalau kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, dari sini mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu tidak apa sih namanya, stimulus responnya itu tidak baik gitu ya. Kalau kita memiliki diri, memiliki kontrol diri, kita berpendapat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi luas, tidak melihat tentang apa namanya, karena kita saja gitu, pandangan terhadap diri kita saja. Terus yang kedua pernyataannya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berarti tidak semua perilaku buruk itu salah. Karena ada yang mengejar siap buruk. Ini si Anu nakal, ini si Anu susah diatur. Tidak seperti itu. Kita harus memiliki kontrol diri bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Oh, si anak ini melakukan seperti itu dia tuh butuh apa? Oh, ternyata dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, ya. Jadi tidak semua anak nakal itu nakal, karena mereka semuanya mempunyai kebutuhan. Apa yang mereka inginkan harus kita lihat, harus kita cari apa yang murid kita inginkan, ya. Terus ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau responnya, kalau teori kontrolnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak tidak berpikiran bahwa orang lain bisa mengatur-atur kita. Jadi kita berpendirian, ya, mempunyai pendirian diri atau mengontrol diri kita sendiri agar bisa menjadikan apa nih tujuan hidup kita, apa nih tujuan kita mendidik anak ini, mendidik murid-murid kita itu tujuannya seperti apa, ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kontrol dirinya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul tidak? Iya. Karena apa? Karena orang lain itu tidak bisa dipaksa sesuai dengan keinginan kita, ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kalau kontrolnya kolaborasi dalam konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di sini memaksakan murid, ya, juga saat bujukan gagal kita dipaksa. Kamu harus kerjain ini, kamu selesaikan saat ini juga, gitu. Ternyata harus ada kolaborasi, ya, tentang kepada guru kepada murid, ya, biar nanti anak kita itu, murid kita itu, oh, kamu ini maunya selesainya jam berapa? Ayo cepat kita selesaikan. Jadi kalau ada komunikasi, kolaborasi antara kita dan murid kita, sesuatu yang kita akan inginkan insya Allah akan tercapai dengan baik. Kemudian model pemikiran menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang. Berarti kita harus harus optimis bahwa apa yang kita akan laksanakan, apa yang akan kita cita-citakan itu akan berhasil. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Terus disiplin positif. Teori kontrol atau teori menurut William Glaser, ya. Ini di sini ada semua, ya. Nanti sudah dipaparkan tadi satu persatu. Kita lanjut saja.
Ya. Nah, pernyataannya nih, apakah makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kebanyakan kata disiplin itu memaksa ya Bapak Ibu ya. Kalau dari budaya kita, ya dari pemahaman kita, disiplin itu memaksa. Ya kan? Pagi-pagi harus sampai jam 7 tepat, berarti kan harus memaksa. Ya, seperti itu. Nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa sih? Kebajikan yang luas, ya, yang menyeluruh, luas, jangkauannya tidak terbatas, ya. Saya akan bacakan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Lesser. Ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, ya, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar perintis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Eksplorasi konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini yang tadi pernyataan pemantik yang pertama ya, kita perhatikan ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu dari luar, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya bila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, ini yang intrinsik dari dalam diri sendiri. Ini yang dari luar. Motivasi perilaku manusia. Ya, apa sih apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti akan tidak ada kenyamanan. Nah, berarti akan dihukum. Ya, adanya hukuman kalau kita tidak mematuhi apa yang ada dalam peraturan sekolah. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang ada, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, berarti ini dia apa? Menginginkan sesuatu untuk mencapai tujuan. Berarti dengan diiming-imingi penghargaan, berarti saya akan melakukannya, gitu. Jadi boleh nggak sih teori seperti itu? Motivasi yang kayak gini boleh nggak? Yang pertama itu saya takut dihukum kalau saya terlambat. Yang kedua, saya akan mendapatkan sesuatu penghargaan dari bapak atau ibu guru kalau saya juara 1 misalkan, menang. Terus
bapak atau ibu yang akan bapak ibu pilih? Yang ke satu, kedua, atau ketiga? Kedua, mendapatkan penghargaan. Kedua, terus yang lain? Ketiga, terus ada lagi? Ya, yang bagusnya dari teori motivasi perilaku manusia itu, Bapak Ibu ya, jadi motivasi itu walaupun dia timbul dari luar, dari eksternal, seperti ini, dia takut dihukum ya, itu harusnya tidak seperti itu. Jadi kita menjalankan sesuatu itu sesuai apa yang kita inginkan. Oh iya, saya ingin menjadi seperti manusia, saya ingin menjadi seperti manusia seperti apa gitu. Saya ingin menjadi apa kalau saya melakukan pelanggaran. Ya, saya kalau melakukan kedisiplinan, nanti saya udah besarnya jadi apa? Itu. Nanti pemikiran murid itu bisa kita motivasi seperti motivasi perilaku manusia itu. Jangan murid diiming-imingin. Sekarang kan salah kaprah ya, Bapak ya. Jadi coba yang bisa baca dapat hadiah, begitu. Coba yang bisa maju, ntar ya Bapak bagi permen, Ibu bagi permen. Seperti itu salah itu. Tidak dibenarkan, bukan salah, tapi tidak dibenarkan ya. Jadi untuk memotivasi siswa itu jangan timbul dengan penghargaan ataupun hukuman, tapi dia timbul dengan kesadaran dia sendiri, yaitu motivasi dari dalam dirinya. Apa sih yang akan saya capai nanti kalau udah lulus dari SD? Apa sih yang saya akan capai kalau saya udah bisa baca? Seperti itu. Jadi kita memotivasinya jangan dengan hukuman atau penghargaan. Jadi dari diri kita nih memotivasi murid sendiri. Apa sih yang timbul? Coba kalau kamu ngerjain ini, ntar kamu bisa baca kan? Nah, kalau baca itu berarti ntar bagusnya untuk siapa? Berarti kan untuk diri kamu. Jadi kamu bisa baca, kamu bisa mengerjakan ini. Nah itu muncul. Oh iya ya, kalau saya terlalu belajar, berarti saya bisa mampu membaca. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nih foto Ki Hajar Dewantara. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Betul tidak? Ya, karena berat Bapak Ibu kalau memerintah diri sendiri itu berat ya. Kalau perintah orang enak nggak? Enak ya. Bu, tolong dong ambilin itu. Coba, tolong ambilin itu. Seperti itu. Itu kan lebih mudah. Tapi kalau untuk memerintah diri sendiri itu banyak tantangannya. Ya, jadi kita butuh motivasi, butuh pembelajaran, butuh iman yang kuat. Ya, seperti itu. Selanjutnya, perubahan pada modul 1.4 ya. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur, hasil riset menjadi 8. Ya, tadi seperti saya katakan tadi ya. Satunya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini tadi disampaikan ya, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Kalau ada penghargaan, anak mendapatkan sesuatu dari penghargaan itu tidak panjang. Maksudnya yang timbul dari dirinya, oh gak ada bapak kali ibu, udah malas ngerjain ya. Jadi dia tuh ngerjain sesuatu itu butuh penghargaan atau butuh dilihat oleh gurunya atau seseorang yang memerintahkannya. Seperti itu ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah seperti ini, penghargaan menurunkan kualitas, betul ya. Penghargaan mematikan kreativitas, betul. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, betul sekali ya. Dengan penghargaan menurunkan kualitas, ya. Karena dengan penghargaan dia hanya mau bekerja kalau ada rewardnya, ada penghargaannya. Mematikan kreativitas, males sudah, saya udah dapat penghargaan ini, untuk lanjutinnya tahu deh nanti aja. Jadi seperti itu ya. Terus penghargaan mengurangi motivasi
Tuh, tindakan buruk. Nah, tadi ini yang saya sampaikan, ya, hukuman atau konsekuensi ya. Ini kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ada nggak yang seperti ini masih menghukumnya? Nyatet 100 kali karena terlambat. Masih ada nggak seperti itu? Tidak ada ya, di sekolah kita alhamdulillah tidak ada. Ini termasuk hukuman. Ya, hukuman. Ya, ini hukuman. Jadi tidak diperbolehkan menghukum anak atau memberikan hukuman yang seperti ini karena nanti timbulnya anak itu jadi pendendam, ya. Jadi membuat dirinya jahat. Ibu ini mah saya dihukum, gitu ya. Oh, ibu ini, bapak ini mah saya dihukum seperti ini, kan capek nulis 100 kali, gitu kan? Ya. Terus keduanya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman, ya. Ya, hukuman karena memang harus lari, ya. Jadi hukuman itu karena dia melanggar peraturan. Terus murid diminta untuk push up 15 kali, gunakan masker ke sekolah karena tidak menggunakan masker. Jadi ini juga termasuk hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Sana wanitanya dia sudah peraturan ya. Jadi ini dihukum. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, hukuman sama konsekuensi itu bedanya apa sih? Di sini kan sudah ada pernyataannya nih, seperti ini ya. Ya, ada ini, oh ini dia hukuman, ini hukum, ini konsekuensi, ini hukuman, ini kan ini sama-sama lari. Dia dihukum kok ini hukuman masuknya, ini kok konsekuensi. Bedanya di mana? Yang nomor 2 nih, lari kan sama-sama lari nih. Dia juga sama-sama lari. Bedanya di mana? Kok dia jatuhnya hukuman, kalau dia kok konsekuensi. Bedanya di apa itu Bapak Ibu? Ya, karena pada saat dia pelajaran PJOK dia terlambat 10 menit. Jadi dia disuruh lari dulu. Ya, konsekuensi. Ya, itu konsekuensi. Kenapa? Karena memang sudah terlambat dalam pembentukan PJOK. Ya, kalau ini dia disuruh dihukum, kamu terlambat masuk, terus lari ke lapangan, muterin lapangan 2 kali lapangan. Nah, itu termasuk hukuman ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan di sekolah ini hukuman itu tidak ada. Sebenarnya itu hukuman tidak ada. Ya, yang ada itu konsekuensinya. Ya, jadi untuk kedepannya marilah Bapak Ibu sama-sama kita meniadakan hukuman. Jadi kita ganti dengan konsekuensi seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang konsekuensinya kalau melanggar peraturan. Ya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nih tadi yang saya katakan, nanti takutnya anak mendendam ya kepada bapak atau ibu gurunya. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya saat itu saja mereka merasa
Jadi kedepannya kita sama-sama ya, untuk anak itu jangan ada hukuman, tapi kita libatkan saja konsekuensi. Kita harus menerapkan konsekuensi, jadi bukan hukuman jatuhnya ya, agar kedepannya banyak siswa yang menyadari kesadaran dirinya lebih tinggi gitu ya, daripada dendamnya kepada guru-guru. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Ya Bapak Ibu, jadi hukuman atau konsekuensi tadi ini sekarang kita membahas restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi itu restitusi itu ada 9 ciri. Nih seperti ini ya, biar lebih mudah memahami. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berarti diri pribadi ya, dari dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi ya, kita tidak akan mengejas anak, menghukum, tapi kita berikan konsekuensi saja, karena pada dasarnya itu anak itu butuh sesuatu atau kebutuhan mereka itu. Kalau nakal itu bukan mereka nakal, tapi mereka itu butuh sesuatu. Apa sih yang mereka inginkan? Apakah di rumah mereka tidak nyaman, atau tidak senang, atau tidak cukup dalam arti dalam makannya ataupun gizinya ya. Sekarang keyakinan kelas. Nah, coba sama-sama Bapak Ibu ke depannya kita membuat keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter itu waktu COVID ya. Nih, apa ini? Dari pernyataan ini apa deh yang dapat kita ambil? Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang harus kita terapkan? Ini pernyataannya seperti ini. Ya. Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara? Kenapa? Karena agar tidak celaka. Berarti timbulnya itu dari buat keselamatan kita ya Ibu ya. Iya betul, safety ya. Terus 3M juga ini pada saat COVID. Ya, itu timbulnya buat diri kita sendiri, buat keselamatan kita ya. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas itu beda-beda tipis. Kalau peraturan itu memaksa, ya, paksaan atau harus dikerjakan, tapi tidak dengan menunjukkan keyakinan pada diri mereka atau murid. Kalau
sebelum belajar kita memiliki keyakinan kelas. Saya alhamdulillah di kelas 1 sudah saya terapkan ya, tapi kemarin hanya sebelum ujian, karena sekarang kita udah ujian ya, jadi ribet ya. Saya sudah menerapkan waktu itu 2 minggu sebelum ujian, karena memang baru belajar di modul 1. Terus saya terapkan ke anak-anak, ayo apa keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Nah, karena saya tunjukkan pertama, saya contohkan, oke, untuk kenyamanan kita bersama, kita masuk tepat waktu seperti itu. Jadi anak-anak tahu, oh iya harus tepat waktu. Jadi munculnya bukan peraturan yang dia taati, tapi keyakinan pada kalau dia tidak tepat waktu nanti dia akan malu. Ya, seperti itu. Terus kedua apa? Terus karena masih bingung apa ya, jadi ibu gurunya juga yang jawab. Yang kedua itu bagaimana kalau tidak boleh makan di kelas, seperti itu kan. Terus tidak boleh juga, bukan tidak boleh, jadi tidak boleh ada kata tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi makan dan minum di luar kelas, seperti itu. Jadi membuat keyakinan kelas juga tidak boleh ada kata tidak atau sesuatu yang melarang ya. Terus selanjutnya itu misalkan saya juga anak harus membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Jadi nanti kalau mereka melanggar keyakinan kelas mereka, jatuhnya bukan menghukum nanti kita ya. Jadi mereka ada konsekuensi yang harus dilakukan ya. Jadi yakin dari diri mereka itu muncul, oh iya konsekuensinya apa nih bila saya makan di kelas, oh entah saya malu, oh entah saya dipanggil sama ibu guru, seperti itu ya. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, bersama-sama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dalam diri mereka ya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, karena keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang mereka buat dari diri dia juga, jadi peraturannya konsekuensinya harus diterima dalam pada mereka sendiri mereka juga ya. Jadi mereka yang buat jadi mereka takut untuk melanggarnya ya, seperti itu. Budaya positif, ada lagi budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini sudah ya, kesepakatan kelas nih. Seperti tadi ya, saling menyayangi, saling bersemangat belajar. Tuh peraturan keyakinan kelas tadi ya, sudah ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan munculnya tanggung jawab, karena memang kalau mengembalikan buku ke tempatnya itu udah tanggung jawab dia, tanggung itu sendiri. Dilarang mengganggu orang lain, kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghargai orang lain atau berkomitmen ya. Jadi dia tidak terburu-buru takut, tapi dia yakin, oh iya nggak boleh ntar aku malu, ntar teman aku lama nunggu atau ibu guru aku lama menunggu, seperti itu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau keyakinan kelas ini demi keselamatan ya, karena kalau menggunakan kekerasan jadi teman-teman itu
merasa terganggu ya. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas itu untuk kesehatan. Bagus nggak kalau menggunakan narkoba? Oh berarti kalau menggunakan narkoba itu penyakit, jatuhnya nanti sakit ya. Kalau keyakinan kelas munculnya kesehatan. Bergantian akan menunggu giliran. Nah kalau keyakinan kelas jatuhnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Nah ini tadi seperti tadi ya, penyakitnya tadi untuk kesehatan dan keselamatan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan dan keamanan. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar manusia ya. Ini kebutuhan dasar manusia ya Ibu, Bapak Ibu. Ada berapa tadi? Ada 5, 4. Bertahan hidup, masih ada penguasaan, kebebasan, kesenangan dan kasih sayang dan rasa yang diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau murid nakal, murid pader itu, murid yang susah diatur itu, nanti kita yakini atau kita pelajari lagi tentang kebutuhan dasar mereka. Ya. Ada kebebasan seperti itu ya. Ada kesenangan. Butuh apa sih? Anak itu kadang kalau tidak senang itu mengganggu temannya tidak? Mengganggu temannya Bapak Ibu. Ya, anak yang mengganggu teman bukan karena dia nakal, tapi juga karena mereka itu tidak bahagia di rumahnya seperti itu. Ini ada 5 posisi kontrol. Tuh, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Ini kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Ya, seperti yang kemarin saya syuting ya. Itu kemarin saya syuting itu saya mempraktekkan 5 posisi kontrol ini. Jadi saya kemarin membuat orang merasa bersalah dan sebagai teman serta sebagai manajer. Kemarin waktu saya mempraktekkan teman saya ya, yang menghukum guru sebagai penghukum diperbolehkan tidak? Ya, guru sebagai menghari, menunjuk, menyakiti itu tidak diperbolehkan. Tapi itu nanti kita cari jalan keluarnya bagaimana baiknya untuk menghukum anak didik kita. Membuat orang merasa bersalah boleh Bapak Ibu ya. Apa yang mereka lakukan misalkan salah, tidak membawa buku pelajaran ke sekolah. Nah itu kita tanyakan ke anaknya itu tidak dengan menghardik apa menunjuk kamu nih gak pernah belajar ini. Itu tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita harus membuat si anak itu merasa bersalah saja. Pada saat itu saja ia merasa bersalah, tapi besoknya dia akan berusaha untuk lebih baik lagi dan menjalankan tugasnya dengan baik ya. Sebagai teman ini udah pasti ya, kita sebagai guru mengajarkan anak kita atau membimbing mereka menjadi teman kita agar apa yang mereka di dalam hati kita yang mereka tidak bisa dikeluarkan, kita bisa tanyakan agar mereka bisa bercerita apa yang mereka butuhkan sebenarnya seperti itu. Pemantau ya. Kalau pemantau itu sebagai apa sih kita lihat? Coba Ibu lihat, kenapa sih kamu tidak membawa buku pelajaran? Nah itu dari kata-kata seperti itu berarti kita udah memantau apa yang kamu lakukan di rumah sampai kamu tidak membawa buku pelajaran. Nah kata-kata seperti itu adalah sebagai guru, sebagai pemantau. Terus manajer, sudah pasti ya Bapak Ibu, manajer itu bukan hanya kepala sekolah saja, akan tetapi kita juga sebagai guru mempunyai posisi kontrol sebagai manajer ya, menguasai murid kita, menanyakan hal-hal yang butuh ditanyakan apabila kita melanggar seperti itu. Segitiga restitusi. Nah ini
Kemarin saya juga sudah syuting segitiga restitusi, validasi kebutuhan ada 3 ya. Yang satu menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini penting nih Bapak Ibu. Apabila anak kita melanggar keyakinan atau peraturan sekolah kita, ini ada 3 segitiga restitusi yang harus kita lakukan ya. Jangan memuja ataupun jangan menyalahkan murid kita ya, tapi kita harus menstabilkan identitas dia. Contoh seperti apa? Menstabilkan identitas. Memang benar kamu tadi tidak membawa buku pelajaran. Nah, itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Atau mereka melanggar makan di kelas. Tadi kamu ngapain? Tadi kamu makan di kelas. Nah, itu namanya menstabilkan identitas apa yang tadi dia kerjakan ya. Validasi kebutuhan. Memang benar saya, kebutuhan dasar kita itu makan. Tapi makan itu tidak semua tempat kita bisa makan, seperti di dalam kelas. Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Pertanyaan seperti itu yang muncul dari guru kepada anak yang melanggar, seperti itu ya. Menanyakan keyakinan. Jadi kapan nih kamu bisa berubah? Kapan nih kamu tidak akan mengulangi lagi? Nah, itu pertanyaan itu disebutnya segitiga restitusi. Jadi setiap ada anak yang melanggar, kita melakukan segitiga restitusi ya. Stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan namanya keyakinan. Jangan langsung ngapain itu atau gimana gitu. Itu dia tidak dibenarkan seperti itu ya. Ya itu tadi ya. Nah, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu gimana? Sudah ada yang didapatkan dari pernyataan saya tadi? Terus perusahaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, mudah-mudahan dengan mengikuti sesi ini Bapak Ibu ada gambaran sedikitnya ya tentang apa itu posisi kontrol, apa itu segitiga restitusi, apa itu budaya